Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini sudah hadir bersama kita dari Gen Z, adik kita dari sekolah SMK IT Mutiara Azam dengan Adi Ahmad Firman. Betul ya? Betul. Halo, saya panggilnya Firman ya. Ya. Nah, Firman, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, meskipun kita sedang dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap harus menjaga kesehatan ya. Nah, Firman saat ini kan seperti yang sahabat inovasi lihat sudah hadir nih di atas meja kita, suatu alat berbentuk rumah ya. Ya. Nanti kita tanya lebih lanjut nih dengan adik Firman, apa nih inovasi seperti apa yang sudah dibuat oleh Firman ya. Mungkin bisa dijelaskan nih latar belakang inovasi ini dibuat. Sebelumnya perkenalkan dulu nama inovasinya ini sendiri apa? Jadi inovasi ini kami namai sebagai smart home berbasis IoT. Latar belakang pembuatan ini sebenarnya kami ada ide nih, gimana sih? Kan kalau rumah itu kan serba manual gitu kan ya, mematikan, menghidupkan lampu, kipas serba manual. Jadi kami ingin buat itu tuh bisa dijalankan, dioperasikan itu secara digital menggunakan HP. Dan kelebihannya mungkin lebih mudah digunakan karena tidak perlu repot menggunakannya karena harus manual. Oh gitu. Jadi idenya ini dilatar belakangi ya karena dunia sekarang serba digital ya, apa-apa bisa dilakukan atau kita kontrol melalui smartphone kita ya. Jadi ini smart home ini berbasis IoT ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ini mungkin sahabat inovasi di rumah ingin tahu seperti apa nih menjalankan smart home ini. Apakah tadi kan berbasis handphone nih? Iya. Apakah kita harus mendownload aplikasi tertentu atau bagaimana cara kerjanya sendiri? Untuk menjalankan smart home berbasis IoT ini kami menggunakan Telegram. Di situ ada perintah-perintahnya. Jadi untuk menghidupkan misalnya lampu, kita tinggal tekan perintah untuk menghidupkan lampu, otomatis lampu akan hidup. Oh begitu. Dan juga sebaliknya, kalau ingin mematikan maka klik menu mematikan. Oh, jadi cukup dengan mendownload aplikasi Telegram, kita sudah bisa melakukan perintah terhadap aplikasi smart home ini ya. Namun Telegramnya itu sendiri mungkin adalah Telegram yang dibuat khusus oleh Ade Firman ya. Nah, sebelum kita tanya lebih jauh, siapa saja ini yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini? Yang terlibat sebenarnya saya punya teman nih ya, yang juga membantu membuat smart home berbasis IoT ini, dan juga ada guru robotik kami di sekolah yang membantu juga membuat smart home berbasis IoT ini. Baik, jadi tentunya ada guru pembimbing sendiri ya yang membantu dalam mengaplikasikan inovasinya ini ya. Nah, ini kan mungkin kelebihannya dengan inovasi-inovasi yang sudah ada, biasanya mungkin masalah jarak ya. Karena kan kalau lampu hidup secara otomatis mungkin si pelaku atau si orangnya harus berada di lokasi yang sama dengan aplikasi lampunya ya. Kalau ini bisa kita berada di luar rumahnya ya, karena kan kita cukup menggunakan aplikasi Telegram atau bagaimana nih? Untuk sebenarnya bisa, asalkan terkoneksi pada internet, asalkan smartphone kita terkoneksi pada smartphone berbasis IoT ini. Oke, jadi tentunya sahabat inovasi di sini ada penghubungnya ya, atau sistemnya ya. Jadi sistemnya itu kita koneksikan misalnya mau ke lampu atau ke pintu ya. Jadi nanti dari sistem itu kita koneksikan lagi ke smartphone kita. Iya. Oh begitu. Nah, selain itu nih menghidupkan lampu, mematikan lampu, lalu apa lagi nih? Di sini ada juga mematikan dan menghidupkan kipas, dan ada juga kontrol untuk membuka dan menutup pintu.
Oh, jadi tidak hanya terbatas pada listrik, instalasi listrik ya, Iya. untuk aplikasi ini, namun untuk pintu juga bisa. Baik, jadi misalnya nih sahabat inovasi di rumah, jika saya lupa membawa kunci rumah, jadi saya bisa menghubungi orang rumah yang memiliki aplikasi itu, atau jika saya sendiri memiliki aplikasi tersebut, bisa saya kasih perintah buka pintu begitu? Bisa. Jadi pintunya langsung terbuka ya? Sebenarnya untuk pintu sendiri kami juga memasang untuk RFID. Jadi kalau kita memiliki ID card, kita tinggal tempelkan saja, otomatis pintu akan terbuka. Oh, jadi seperti aplikasi di hotel atau bagaimana nih? Iya. Tempelkan kartu, kemudian otomatis terbuka? Ya, konsepnya sendiri seperti di hotel. Namun kan kalau di hotel kan terbatas, atau untuk lampu atau kipas kan ada juga yang manual. Jadi di smart home ini kami serba digital menggunakan handphone. Oke, jadi ada dua nih berarti ya inovasi dari Adik Firman ini, dari kartunya tadi RFID dan handphone yang smart home tadi ya. Nah, kemudian nih selain mematikan, menghidupkan lampu, kipas, apakah di sini juga ada instalasi lain, misalnya kalau untuk memati hidupkan perapian kompor atau bagaimana, atau bisa juga diaplikasikan ke sana mungkin untuk kedepannya? Oh, kalau kedepannya mungkin bisa kalau kita aplikasikan, tapi kami lebih ke untuk listrik. Untuk listrik ya. Baik, ini sahabat inovasi, sungguh menarik sekali inovasi dari adik kita Firman ini ya. Selain dia memiliki inovasi dalam hal teknologi listrik ya, menghidupkan, mematikan peralatan listrik, saya rasa juga bisa ini berfungsi untuk keamanan rumah ya. Misalnya saya bepergian namun lupa mengunci rumah, jadi saya bisa kontrol ya, sudah menutup tapi tidak menguncinya ya, jadi saya bisa kontrol dari jauh, kunci rumah terkunci ya, begitu bisa ya? Bisa. Oke, jadi kalau misalnya nanti dikembangkan bisa mematikan api kompor, mungkin juga bisa menjaga keamanan rumah kita ya tentunya. Dan paling utama menghemat listrik ya, karena saat ini yang diangkat adalah instalasi listriknya ya Dek ya. Oke, ini sekarang di sekolah SMK IT Mutiara Azam ini memang ada ekskul robotik ya? Iya, ada. Jadi di sana tempat wadahnya Adik Firman dan teman-teman menciptakan sesuatu atau berinovasi ya tentang era digital seperti ini, atau robotik atau apapun yang ingin diinovasikan. Tentunya nanti ada guru pembimbingnya ya, yang membantu menyalurkan dan juga membantu membimbing ke arah mana nih yang ingin dilakukan atau yang ingin diteliti oleh Adik Firman dan teman-teman. Oke, ini Adik Firman kira-kira nih ada harapan khusus nggak nih kepada mungkin guru-guru di sekolah atau kepada pemerintah mungkin? Untuk harapan di sekolah ini ya, lebih untuk kegiatan robotiknya lebih digiatkan lagi, karena itu sangat menarik. Dan untuk pemerintah mungkin kalau smart home ini bisa direalisasikan ke masyarakat mungkin akan lebih berguna dan juga memudahkan masyarakat. Oke, saya lupa nih. Kan ini sudah ada di smartphone. Mungkin kalau ada sahabat inovasi di rumah yang ingin mengaplikasikannya ke rumah, bisa menghubungi Adik Firman langsung. Bisa. Ini sudah bisa diaplikasikan ke mana saja ya? Ya, Tidak- asalkan tersambung ke koneksi internet pada smartphone-nya. Oke, jadi pemirsa di rumah bisa langsung mengundang Firman ya ke rumahnya. Mungkin dilihat bagian mana yang ingin dipasang aplikasinya ya, dengan dikoneksikan ke smartphone kita ya. Baik, sebagai generasi Gen Z nih ya, tentunya mungkin adik-adik kita di rumah, sahabat inovasi yang seumuran dengan Adik Firman, tetap terus berinovasi ya, meskipun masih sekolah ya. Masih sekolah. Saat ini masih daring sekolahnya, tapi tetap tidak mematahkan semangat untuk tetap berinovasi ya. Mungkin bisa nih disampaikan atau memberikan semangat kepada teman-temannya di rumah nih. Apa nih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Buat teman-teman di rumah, dari mulai mungkin selagi masih kita bisa berinovasi, berinovasilah, karena itu sangat menarik dan juga berguna untuk masyarakat. Oke, jadi sekecil apapun inovasi yang kita ciptakan bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, ataupun
yang lebih besar lagi ya, asal kita niatnya mau merubah sesuatu yang menjadi lebih baik tentunya ya. Nah pemirsa, saat ini umur, keadaan, ataupun bagaimana situasi kondisi saat ini jangan menjadikan kita patah semangat dalam berinovasi. Tetap berinovasi meskipun saat ini sedang di era pandemik, namun terus tetap semangat sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Jangan lupa, kami sudah saat ini sangat berterima kasih kepada Ade Firman telah hadir di sini bersama kami di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan membagikan inovasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, kita mempunyai jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.